Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dino Fabri Putra Bentara. Asli saya Jawa Timur, Madiun. Untuk sekarang saya berdomisili di Jakarta. Nah, kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian tentang ruang terbatas atau confined space. Hanya yang kita harus ketahui apabila bekerja di area atau daerah kerja yang ada di dalam suatu ruangan terbatas. Banyak sekali contoh-contoh area yang bisa kita ambil. Misalnya, kerja di dalam tangki, sumur, boiler, dan lain-lain. Terpenting adalah kita harus mengenali bahaya-bahaya apa saja yang kemungkinan terjadi apabila kita bekerja pada area ruang terbatas. Baik, mari kita pahami pengertian ruang terbatas dan langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, kenali bahaya bekerja di ruang terbatas. Kedua, pahami apakah yang dimaksud dengan ruang terbatas. Ruang terbatas adalah ruang tertutup atau sebagian tertutup yang bertekanan atmosfer dan tidak dimaksudkan sebagai ruang kerja, serta suatu saat mungkin memiliki atmosfer yang mengandung tingkat pencemaran bahaya, memiliki kekurangan atau kelebihan oksigen, menyebabkan pengisapan dan memiliki cara terbatas untuk masuk dan keluar. Contoh seperti di atas tadi, diantaranya tangki, sumur, boiler. Ketiga, kenali ruang terbatas di lingkungan kerja. Diperlukan seorang petugas yang sudah terlatih atau mumpuni dengan baik, memiliki pengetahuan yang luas tentang ruang terbatas untuk melakukan identifikasi, melaporkan ruang-ruang secara umum masuk dalam kategori ruang terbatas kepada petugas yang ditunjuk perusahaan untuk dilakukan identifikasi sekaligus daftar. Yang keempat, waspadai gas beracun ya. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan atmosfer di ruang terbatas. Banyak faktor ini yang salah satunya dapat berupa gas beracun atau udara yang mengandung bahan kimia pencemaran pada tingkat yang berpotensi membahayakan manusia. Misalnya ILI, CH4 lebih dari atau sama dengan 5%, konsentrasi H2S dalam udara lebih dari 10 ppm, konsentrasi CO dalam udara lebih dari 25 ppm, residu, minyak atau bahan kimia lain yang mudah terbakar. Yang kelima, waspadai bahaya rendah tingkat konsentrasi oksigen. Waspadai ini tingkat konsentrasinya oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Menipisnya konsentrasi oksigen karena desakan korban dioksida, nitrogen, atau gas lainnya yang dapat membuat sesak napas atau pingsan ya. Tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara kurang dari 19,5%. Pastikan tingkat konsentrasi oksigen tidak berada di luar range 19,5% sampai 23,5% dari volume udara ya. Yang keenam, waspadai tingkat tingginya konsentrasi oksigen. Waspadai tingkat konsentrasi oksigen saat bekerja di ruang terbatas. Tingginya tingkat konsentrasi oksigen di dalam udara dapat memicu terjadinya kebakaran atau ledakan. Hal tersebut dikarenakan oksigen merupakan salah satu unsur pembentuk api selain panas dan sumber penyalaan. Sehingga dengan tingginya terjadinya kebakaran atau ledakan, tingkat konsentrasi oksigen berpotensi membahayakan jika konsentrasi oksigen di dalam udara lebih dari 23,5%. Pastikan udara konsentrasi oksigen tidak berada di luar range 19,5% sampai 23,5% dari volume udara ya. Ketujuh, waspadai bahaya yang berhubungan dengan peralatan. Waspadai bahayanya mengenai hal ini. Bahayanya kemungkinan bersumber dari isolasi peralatan dan peralatan yang kurang tepat, misalnya perkakas listrik, portable, mixer atau shaker. Bahaya yang bersumber pada peralatan ini akan dapat diidentifikasi, salah satunya dengan cara membuat analisis keselamatan kerja yang benar sebelum pekerjaan di ruang terbatas dilakukan.
8. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses. Waspadai bahaya yang berkaitan dengan akses keluar dan masuk ruang terbatas. Sarana yang diperlukan untuk masuk dan keluar mempunyai potensi bahaya bila penempatan atau pemasangan kurang tepat. Misalnya ya, tangga atau plafon menuju manhole ruangan. Bahaya yang berkaitan dengan akses ini akan diidentifikasi, salah satunya dengan cara membuat analisis keselamatan kerja yang benar sebelum pekerjaan dilakukan. Yang ke-9, pastikan pengetesan atmosfer dilakukan. Pengetesan atmosfer dilakukan sebelum pekerjaan ruang terbatas dilakukan ya, atau dimulai. Pengetesan atmosfer yang dilakukan harus mencakup pemeriksaan kandungan oksigen serta atmosfer yang mudah terbakar dan beracun. Selain itu perlu juga diadakan penilaian apakah pekerjaan yang dilakukan akan berpotensi menyebabkan perubahan pada kondisi ruang terbatas. Informasi yang didapatkan dan menentukan frekuensi yang diperlukan akan mengawasi dan mengetes atmosfer di ruang terbatas tersebut saat pekerjaan dilakukan. Kemudian langkah kedua, 1. Kendalikan bahaya bekerja di ruang terbatas. Untuk mengendalikan bahaya-bahaya di saat kita bekerja di ruang terbatas, ada beberapa langkah yang semestinya harus kita lakukan. Susun analis keselamatan kerja atau JSA ya, sebelum pekerjaan itu di ruang terbatas itu dilakukan. Lakukan pemantauan udara secara interval. Dan pastikan orang yang berkompeten yang bekerja di ruang terbatas. Kemudian isolasi bahan pencemaran dan sumber energi lain. Kemudian standby person harus berada selalu di tempat. Supervisor atau pengawas harus mengawasi langsung di dalam ruang terbatas. Kemudian langkah ketiga, susun rencana keadaan darurat sebelum bekerja di ruang terbatas. Ya, yang pertama. Yang kedua, susun rencana penanggulangan keadaan darurat. Yang ketiga, tentukan tindakan pengamanan dalam usaha penyelamatan. Keempat, siapkan peralatan keselamatan penanggulangan keadaan darurat. Kelima, pastikan akses pertolongan darurat memadai ya. Yang keenam, pastikan fasilitas keadaan darurat memadai. Maaf, itu yang kelima ya, tadi saya ulangi lagi. Yang keenam, pastikan kompetensi pemberi pertolongan darurat ya. Yang ketujuh, ikuti prosedur penyelesaian pekerjaan di ruang terbatas. Kemudian langkah yang keempat, pertama, lakukan pekerjaan di ruang terbatas dengan aman. Kedua, pastikan izin bekerja di ruang terbatas itu harus dimiliki ya. Kemudian pastikan JSA disusun sebelum pekerjaan di dalam ruangan terbatas. Kemudian pastikan hanya orang yang berkompeten yang bekerja di ruang terbatas. Patuhi semua rencana keadaan darurat. Kemudian ada dilarang masuk ruang terbatas tanpa surat izin ya. Berarti harus surat izin itu harus lengkap dan harus komplit semua ya. Kemudian jangan lakukan pekerjaan di ruang terbatas bila tidak aman. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan di materi ruang terbatas ya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.